Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Ansari Saleh, MSc, PhD, IPM ASEAN English. Yang terhormat, Ibu Profesor Aswi, SPD, MSd, PhD. Dan yang terhormat, Ibu Nur Ikhwana Estat Emstat selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dari waktu. Perkenalkan, nama saya Al-Khairina dengan NIM 24011250153 dari kelas 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas proyek saya yang berjudul Penerapan Metode Seasonal atau Regressive Integrated Moving Average atau SARIMA pada peramalan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Untuk mempersingkat waktu, biarkanlah saya untuk memulai presentasinya. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Analisis deret waktu diperkenalkan oleh George A. P. Box dan William M. Jenskin pada tahun 1970 sebagai metode statistika untuk menganalisis data berdasarkan urutan waktu serta meramalkan kondisi masa depan menggunakan data historis. Data runtun waktu umumnya memiliki pola tren, musiman, siklus, dan acak sehingga memerlukan metode yang tepat agar hasil peramalan akurat. Nah, salah satu metode peramalan yang digunakan adalah Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA yang menggabungkan tiga komponen utama, yaitu autoregresif atau yang disingkat menjadi AR, integrated yang disingkat menjadi I, dan moving average yang disingkat menjadi MA. Nah, untuk data yang mengandung pola musiman, digunakan pengembangan model ARIMA, yaitu Seasonal Autoregressive Integrating Moving Average atau SARIMA, yang mampu menghasilkan peramalan lebih baik pada data periodik, sehingga model SARIMA ini dapat digunakan untuk peramalan jumlah wisatawan mancanegara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan destinasi wisata yang beragam, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara. Nah, salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia adalah Provinsi Bali. Nah, Bali ini dikenal secara internasional karena keindahan alam, keunikan budaya, serta daya tarik wisatanya, sehingga mampu menarik kunjungan wisata mancanegara dalam jumlah besar setiap tahunnya. Nah, jumlah kunjungan wisata mancanegara dari wisatawan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan atau fluktuasi. Nah, pada periode tertentu, jumlah wisatawan dapat meningkat, terutama saat musim liburan. Nah, sedangkan pada periode lain dapat mengalami penurunan. Nah, pola perubahan data seperti inilah yang disebut dengan data deret waktu atau time series. Nah, karena data jumlah wisatawan memiliki pola musiman, karena data wisatawan memiliki pola musiman yang berulang pada periode tertentu, maka digunakan metode Sarimah karena mampu menangkap pola musiman tersebut sehingga hasil peramalan diharapkan menjadi lebih akurat. Nah, adapun rumusan masalah yang saya munculkan pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana pola data jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA pada data jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Nah, yang ketiga, bagaimana model Sarima terbaik yang diperoleh untuk meramalkan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Nah, yang
yang terakhir yaitu bagaimana hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk pada periode 2 tahun mendatang dengan menggunakan metode Sarima. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu mengetahui pola data jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Yang kedua, menerapkan metode seasonal autoregressive integrated moving average atau SARIMA pada jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Yang ketiga, menentukan model Sarima terbaik untuk meramalkan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk pada 2 periode mendatang menggunakan metode Sarima. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pusaka. Yang pertama yaitu peramalan. Nah, peramalan atau forecasting merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan kejadian pada masa mendatang dengan berdasarkan data historis yang tersedia. Nah, dalam analisis deret waktu, peramalan dilakukan dengan terlebih dahulu mengenali pola-pola data historis seperti tren, pola musiman, dan variasi stokastik, kemudian mengeksplorasikannya ke masa depan. Nah, peramalan umumnya diterapkan pada data runtun waktu atau time series dan tidak bertujuan untuk menghasilkan nilai pasti, melainkan mengestimasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Nah, dalam penelitian ini, peramalan digunakan untuk memperkirakan jumlah wisatawan mancanegara pada periode mendatang berdasarkan pola data kunjungan wisatawan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya hasil peramalan dapat diketahui kecenderungan peningkatan maupun penurunan jumlah wisatawan pada periode tertentu. Nah, adapun pertimbangan-pertimbangan lain dalam peramalan kami, eh, yang pertama yaitu sektor pariwisata, seperti penyediaan fasilitas wisata, pengelolaan destinasi, serta strategi pengembangan pariwisata di masa yang akan datang. Selanjutnya, data deret waktu atau time series. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu seperti harian, bulanan, dan tahunan, dan memiliki pola-pola utama seperti tren, musiman, siklis, dan acak. Adapun pola-pola time series yang pertama yaitu tren, yakni kecenderungan jangka panjang meningkat atau menurun. Nah, pada data jumlah wisatawan mancanegara, pola tren dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada beberapa tahun terakhir. Nah, peningkatan ini akan menunjukkan adanya perkembangan atau ini akan menunjukkan perkembangan meningkatnya atau menurunnya sektor pariwisata di Bali yang yang kedua, siklis atau cyclical, yakni fluktuasi jangka panjang akibat kondisi ekonomi. Nah, pada data wisatawan mancanegara, pola siklis dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi kebijakan global, perjalanan internasional, maupun situasi tertentu yang memengaruhi aktivitas pariwisata. Nah, yang ketiga yaitu musiman atau seasonal, yakni pola berulang dalam periode tertentu. Nah, pada data jumlah wisatawan mancanegara Bali, pola musiman dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada musim liburan, seperti akhir tahun, atau berlangsungnya hari-hari besar dan kegiatan internasional tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu tak beraturan atau irregular, yaitu fluktuasi acak akibat kejadian tak terduga. Nah, pada data wisatawan mancanegara, pola ini dapat disebabkan oleh hal-hal tak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun faktor lainnya yang memengaruhi jumlah kunjungan wisata secara tiba-tiba. Selanjutnya, stasionaritas data.
Nah, stasionaritas merupakan kondisi pada runtun waktu yang menunjukkan bahwa karakteristik statistik data seperti rata-rata dan variansi cenderung konstan dari waktu ke waktu. Nah, suatu data dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata atau mean dan variasi yang cenderung konstan sepanjang waktu serta tidak menunjukkan perubahan pola yang signifikan. Nah, identifikasi stasionaritas dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama ini stasioner dalam variansi dan stasioner dalam rataan. Yang pertama yaitu stasioner dalam variansi. Stasioner dalam variansi bertujuan untuk menstabilkan penyebaran data agar tetap konstan dari waktu ke waktu. Nah, stasioner dalam variansi dapat diidentifikasi melalui nilai lambda pada transformasi box-box yang diperoleh menggunakan perangkat lunak seperti RStudio. Nah, stasioner dalam rataan menunjukkan bahwa nilai rata-rata data relatif konstan sepanjang waktu dan tidak memiliki pola tren naik maupun turun. Kondisi ini dapat dideteksi melalui plot direct waktu seperti pola autocorrelation function atau ACF yang menurun secara lambat atau slow decay dan uji akar unit seperti augmented decay Fuller test atau uji ADF. Nah, adapun penanganan data tidak stasioner, yang pertama stasioner dalam variansi. Apabila eh, data tidak stasioner dalam variansi, ya, hal yang pertama kita dapat lakukan yaitu transformasi data, seperti transformasi logaritma, akar, atau box-box untuk menstabilkan variansi. Nah, karena kita melihat pada nilai lambda, untuk nilai lambda mendekati satu, data ini sudah stasioner sehingga tidak perlu ditransformasi. Sedangkan apabila nilai lambda mendekati nol, seperti eh, 0,022 atau 0,0033, itu digunakan transformasi logaritma alami atau LN, dan apabila nilai lambda mendekati 0,5, maka digunakan transformasi akar kuadrat. Nah, untuk penanganan data tidak stasioner dalam dalam rataan, ya ini dilakukan proses differencing, yaitu pengurangan nilai data pada periode KT dengan periode sebelumnya untuk menghilangkan tren dan membuat data menjadi lebih stabil sehingga memenuhi asumsi stasionaritas. Selanjutnya yaitu Augmented Decay Fuller (ADF) atau uji ADF. Nah, uji ADF digunakan untuk menguji keberadaan unit root atau akar pada data runtun waktu untuk mengetahui apakah data sudah stasioner atau belum. Nah, data dikatakan stasioner jika rata-rata, variansi, dan autokorelasi relatif konstan sepanjang waktu. Uji ini digunakan sebagai tahap awal sebelum pemodelan untuk menentukan apakah data perlu transformasi atau differencing agar memenuhi asumsi stasionaritas. Nah, uji IDF ini penting agar model ARIMA dan SARIMA bekerja lebih baik pada data sehingga hasil peramalan yang diperoleh itu menjadi lebih akurat. Selanjutnya, autocorrelation function atau ACF. ACF merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat hubungan korelasi antara nilai observasi pada deret waktu dengan nilai periode sebelumnya atau leg tertentu. Nah, autocorrelation function atau ACF digunakan untuk mengukur hubungan korelasi antara nilai data saat ini dengan nilai pada periode sebelumnya atau lag. Nah, ACF ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pola data dalam direct waktu. Identifikasi stasioner dari ACF menghasilkan menghasilkan dua, yakni data stasioner dan data tidak stasioner. Nah, jika data stasioner, maka nilai SCF akan cepat turun menuju nol atau hanya signifikan pada beberapa leg awal saja. Nah, pola ini disebut cut off atau
decay cepat, yang artinya hubungan antar data hanya terjadi pada leg tertentu dan pengaruhnya cepat hilang. Nah, apabila data tidak stasioner, maka nilai HEF akan menurun secara perlahan atau slow decay dan masih signifikan pada banyak leg. Nah, hal-hal inilah yang akan menunjukkan bahwa data masih memiliki pola tertentu seperti tren atau musiman, sehingga pengaruh antar data masih kuat dalam jangka panjang. Nah, apabila data tidak stasioner, maka seperti yang dikatakan tadi, maka diperlukan differencing agar data menjadi stasioner. Adapun rumus autocorrelation function yaitu koefisien yaitu koefisien autokorelasi pada leg ke K diperoleh dari covariance antara data pada waktu KT dan data pada waktu T plus K yang kemudian dibagi dengan variansi data. Selanjutnya yaitu partial autocorrelation function atau PACF. Nah, fungsi autokorelasi parsial atau PACF merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan korelasi langsung antara suatu observasi dengan observasi pada leg tertentu dengan menghilangkan pengaruh dari leg-leg sebelumnya. Nah, PACF digunakan untuk mengubur korelasi antara nilai YT dengan Y sub T dikurang K dengan menghilangkan pengaruh leg-leg di antaranya sehingga menunjukkan hubungan murni antar variabel pada leg tertentu. Nah, koefisien PSF dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan persamaan Euler-Walker atau dapat kita lihat pada slide. Uh, Koefisien PSF dapat dihitung dengan persamaan Euler-Walker dengan rumus Pi sub K sama dengan Rho sub K dikurangi jumlah untuk J dari I hingga K kurang 1 dari Pi sub K kurang 1, J dikalikan Rho sub K kurang J. Dengan Pi K adalah koefisien PACF pada leg ke K, Rho K adalah koefisien autokorelasi pada leg ke K, dan K adalah orde leg. Nah, identifikasi stasionaritas dari PACF jika data stasioner, maka plot PACF biasanya hanya menunjukkan nilai signifikan pada beberapa leg saja. Kemudian nilainya akan cepat menurun atau berada dalam batas signifikansi. Nah, pola ini akan disebut dengan pola cut-off yang akan menunjukkan bahwa pengaruh antar data hanya terjadi pada leg-leg tertentu dan tidak berlanjut dalam jangka panjang. Nah, apabila data tidak stasioner, maka plot PACF akan menunjukkan banyak leg yang masih signifikan dan penurunannya berlangsung secara perlahan. Nah, kondisi ini menandakan bahwa data masih memiliki pola tren atau pengaruh jangka panjang sehingga perlu dilakukan differencing agar data menjadi stasioner. Selanjutnya yaitu model autoregressive integrated moving average atau ARIMA. ARIMA adalah metode analisis deret waktu Box-Jenskin yang digunakan untuk pemodelan dan peramalan data berdasarkan pola historis terutama untuk peramalan jangka pendek. Nah, model ARIMA terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu AR atau autoregresif, yakni nilai dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Ya, komponen yang kedua yaitu integrated atau I, yakni proses differencing untuk menstasionerkan data. Nah, yang ketiga yaitu MA atau moving average, yaitu yang dipengaruhi oleh error atau residual sebelumnya. Nah, nilai-nilai tersebut diperoleh melalui identifikasi pada plot ACF dan PACF.
Nah, arima sendiri dinotasikan sebagai berikutnya ini arima PDQ dengan P adalah orde AR, D adalah tingkat diferensi, dan Q adalah orde MA. Autoregresif atau AR merupakan salah satu model dalam analisis deret waktu yang menyatakan bahwa nilai variabel pada periode tertentu dipengaruhi oleh nilai variabel tersebut pada periode sebelumnya. Nah, model AR atau autoregresif menggunakan data historis atau nilai masa lalu sebagai dasar dalam memprediksi nilai pada periode mendatang. Nah, model autoregresif atau AR dengan orde dinotasikan sebagai pi. Nah, adapun bentuk umum model AR menurut Halim dan kawan-kawan pada tahun 2022 yaitu YT sama dengan 1 sama dengan pi 1 dikali Y sub T dikurang 1 ditambah pi 2 Y sub T dikurang 2 ditambah seterusnya hingga pi pi sub P Y sub T dikurang P ditambah epsilon sub T dengan Y sub T merupakan nilai variabel pada waktu ke T Y sub T dikurang 1 merupakan nilai masa lalu pada leg ke 1 sampai ke P. Pi I merupakan parameter autoregresif KI. Epsilon sub T merupakan error pada waktu KT, sedangkan P adalah orde AR atau autoregresif. Selanjutnya yaitu moving average atau MA. Nah, moving average atau MA merupakan model deret waktu yang menggunakan rata-rata dari sejumlah nilai pengamatan sebelumnya untuk meramalkan nilai pada periode berikutnya. Nah, model moving average disimbolkan dengan orde MA, Y atau Q yang yang dapat dinyatakan sebagai berikut menurut Halim dan kawan-kawan pada 2022. Y sub T merupakan theta 0 ditambah epsilon sub T dikurang theta 1 epsilon sub T dikurang 1 dikurang theta 2 theta sub 2 dikali epsilon sub T dikurang 2 dikurang titik-titik hingga theta Q epsilon sub T dikurang Q dengan keterangan YT merupakan nilai variabel pada waktu KT, theta 0 merupakan konstanta, theta J merupakan parameter moving average KJ, sedangkan epsilon sub T dikurang J merupakan error pada waktu K T dikurang J. Sedang epsilon T merupakan error pada periode KT dan Q merupakan orde moving average atau MA. Selanjutnya yaitu autoregressive moving average atau ARMA merupakan gabungan model dari autoregresif atau AR dan moving average atau MA yang digunakan untuk analisis data deret waktu yang bersifat stasioner. Model ini menggabungkan pengaruh nilai masa lalu atau autoregresif dan pengaruh kesalahan masa lalu atau moving average dalam membentuk nilai saat ini. Nah, model ARMA mampu menangkap pola ketergantungan data secara lebih lengkap dibandingkan model AR atau MA secara terpisah. Model ARMA eh, dapat dinotasikan sebagai PQ dan dapat dituliskan dan dengan rumus sebagai berikut, yakni YT sama dengan pi 1 Y sub T dikurang 1 ditambah hingga pi pi sub P
T dikurang P ditambah epsilon sub T dikurang Pi1 epsilon sub T dikurang 1 hingga dikurang Pi, Pi sub T dikali epsilon sub T dikurang Q per Q. Dengan YT adalah nilai variabel pada waktu T, Pi sub I merupakan parameter autoregresif KI, Theta J merupakan parameter moving average K, epsilon sub T merupakan error pada periode KT, dan P adalah orde autoregresif atau AR, dan Q merupakan orde moving average atau MA. Adapun model ARIMA secara keseluruhan yaitu Y sub T sama dengan Y sub T sama dengan 1 ditambah Pi1 dikali Y sub T kurang 1 ditambah Pi2 dikali Y sub T kurang 2 dan seterusnya hingga Pi dikali Y sub T kurang Pi ditambah epsilon ditambah epsilon sub T dikurangi Theta 1 epsilon sub T kurang 1 hingga Theta Q epsilon sub T kurang Q. Dengan Y sub T merupakan nilai variabel pada waktu KT, Theta sub Q yaitu parameter moving average KI, Pi sub Pi yaitu parameter autoregresif KP, sedangkan epsilon sub T merupakan nilai error pada saat KT. Selanjutnya yaitu Seasonal Autoregressive Moving Average atau SARIMA. SARIMA merupakan pengembangan dari model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA yang digunakan pada runtun waktu dengan pola musiman. Nah, model SARIMA dibentuk dengan menambahkan komponen musiman pada model ARIMA sehingga dapat memodelkan pola non-musiman maupun pola musiman secara bersamaan. Secara umum, model SARIMA terdiri atas model musiman ARIMA dan model ARIMA multiplikatif yang menggabungkan komponen musiman serta non-musiman dalam satu model. Notasi model SARIMA secara umum dinyatakan sebagai berikut. Dapat kita lihat SARIMA ini adalah orde ARIMA, sedangkan ini adalah seasonalnya. Nah, adapun bentuk umum dari SARIMA dapat dituliskan sebagai berikut, yakni Pi besar sub P dari B pangkat S dikalikan Pi kecil sub P dari B dikalikan 1 kurang B pangkat D dikalikan 1 kurang B pangkat S pangkat D dikalikan Y sub T sama dengan sama dengan theta besar sub Q dari B pangkat S dikalikan theta kecil sub Q dari B dikalikan alfa sub T. Selanjutnya yaitu uji diagnostik atau residual check. Nah, pemeriksaan diagnostik dilakukan setelah pemodelan deret waktu untuk menilai kelayakan model dalam mempresentasikan data. Nah, tahap ini berfokus pada analisis residual atau sisaan model. Residual yang baik harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu berdistribusi acak atau white noise, yang kedua berdistribusi normal, dan yang ketiga tidak memiliki autokorelasi. Nah, pengujian white noise umumnya dilakukan dengan menggunakan uji Aljung box untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada residual. Nah, apabila data memenuhi asumsi white noise, maka model dapat dianggap layak digunakan dalam proses peramalan. Adapun statistik uji Aljung box yaitu
Q sama dengan N dikali N tambah 2 dikalikan sigma dari K sama dengan 1 sampai K dari R sub K kuadrat dibagi N kurang K. Dengan Q merupakan statistik uji Aljung-Box, N adalah jumlah pengamatan, K adalah leg ke K, dan R sub K adalah autokorelasi residual pada leg ke K. Selanjutnya adalah evaluasi model peramalan. Evaluasi model peramalan dilakukan dengan cara membandingkan hasil prediksi model dengan nilai aktual pada data pengujian. Nah, proses ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam melakukan peramalan data deret waktu. Nah, apabila semakin kecil nilai kesalahan yang dihasilkan, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi data. Nah, dalam penelitian ini digunakan beberapa ukuran kesalahan atau error matrix, yaitu mean absolute error atau MAE, mean square error atau MSE, root mean square error atau RMSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Yang pertama yaitu mean absolute error atau MAE. Digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Adapun rumus MAE yaitu 1 per N dikalikan sigma dari T sama dengan 1 sampai N nilai mutlak Y sub T dikurangi Y topi sub T, dengan Y sub T merupakan data sebenarnya pada periode KT. Y topi sub T adalah ramalan periode KT dan N adalah jumlah periode pengamatan yang terlibat. Selanjutnya yaitu mean square error atau MSE, merupakan ukuran kesalahan yang diperoleh dengan mengkuadratkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, kemudian dirata-ratakan. Nah, MSE digunakan untuk melihat variasi dari residual data. Adapun rumus MSE yaitu 1 per N sigma T sigma T sigma T sama dengan 1 sampai N dikali Y sub T dikurang Y topi sub T kuadrat. Selanjutnya yaitu mean absolute percentage error atau MAP. MAP digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Nah, MAP menunjukkan besarnya kesalahan relatif terhadap nilai aktual. Nah, adapun rumus MAP yaitu 100% per N sigma T sama dengan 1 sampai N nilai mutlak Y sub T dikurang Y topi sub T dibagi dengan Y sub T. Nah, selanjutnya ya adalah wisatawan. Nah, wisatawan merupakan seseorang yang melakukan perjalanan atau kunjungan ke suatu daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan tertentu, selain untuk bekerja atau memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi. Nah, wisatawan ini merupakan seseorang yang dapat dikatakan untuk berlibur untuk berlibur dan beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari. Nah, wisatawan mancanegara merupakan seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan tertentu. Nah, seperti rekreasi, bisnis, pendidikan, maupun kepentingan lainnya dalam jangka waktu sementara. Nah, yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu bab 3 atau metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif deskriptif dengan runtun waktu time series dan adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis pola dan melakukan peramalan jumlah wisatawan mancanegara Bali menggunakan metode Sarima berdasarkan data dari Januari 2009 hingga Desember 2019. Sumber data
Nah, data yang saya gunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa data bulanan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk dengan periode dari Januari 2009 hingga Desember 2019 yang saya peroleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. eh, Metode. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA dengan menggunakan bantuan perangkat lunak seperti RStudio. Nah, adapun tahapan analisis pada penelitian saya, yang pertama yaitu identifikasi model. Nah, identifikasi model dilakukan dengan membuat plot deret waktu atau time series untuk melihat apakah data jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk memiliki pola musiman atau tidak, serta untuk mengetahui apakah data sudah stasioner atau tidak. Nah, yang kedua, uji stasioner melalui autocorrelation function, partial autocorrelation function, dan uji ADF. Pengujian stasioner ini dilakukan untuk mengetahui apakah data telah stasioner dalam rata-rata dan variansi, dan apabila tidak stasioner, maka akan dilakukan transformasi dan differencing. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi model SARIMA. Nah, identifikasi model dilakukan dengan menggunakan plot autocorrelation function atau SCF dan PACF pada uji stasionaritas untuk menentukan orde model Sarima. Selanjutnya yaitu estimasi parameter. Estimasi parameter ini dilakukan untuk mengetahui parameter model yang signifikan. Selanjutnya yaitu uji diagnostik atau dengan menggunakan Aljung Box Text. Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk mengetahui kelayakan model melalui pengujian asumsi white noise menggunakan uji Elgin Box terhadap residual model. Selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Nah, pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan nilai IKK Information Criterion atau AIC. Ya, selanjutnya yaitu root mean square error atau RMC, mean absolute percentage error atau MAP, dan mean absolute error atau MASE terkecil. Nah, apabila semakin kecil nilai kriteria pemilihan model terbaik, maka semakin baik pula kemampuan model dalam memodelkan dan meramalkan data. Selanjutnya adalah peramalan periode 2 tahun ke depan, yakni pada tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini akan dilakukan running syntax di RStudio dan membahas hasilnya secara langsung. Nah, untuk proses running syntax demi mendapatkan hasil pada penelitian kami, pada penelitian saya, eh, langkah pertama yang harus kami lakukan yaitu persiapan data. Nah, karena data saya berbentuk Excel, maka saya menggunakan library Excel untuk memanggil data saya. Nah, setelah data dipanggil, selanjutnya yaitu kita mengubah data menjadi data time series dengan bantuan library T-series pada RStudio. Nah, apabila data sudah berbentuk time series, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif pada data time series. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif yang didapatkan, dapat diketahui bahwa minimal jumlah wisatawan mancanegara, minimal kunjungan
minimal jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Bali pada periode 2009 hingga 2019 sebesar 147.704 dengan maksimum atau maksimal sebesar 624.366 dengan median sebesar 302.685 dan mean sebesar 339.559. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan, eh, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan median sebesar 302.685 dan mean sebesar 339.059 mengalami perbedaan yang cukup besar. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat fluktuasi, fluktuasi yang besar pada eh, pada eh, pada periode pengamatan. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa terdapat distribusi yang condong ke kanan atau right squeeze yang disebabkan oleh adanya beberapa periode dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi pada periode tertentu. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi model, identifikasi melalui plot data time series. Nah, berdasarkan plot data jumlah wisatawan mancanegara Bali 2009 hingga 2019, dapat dilihat bahwa data memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu dan ini menunjukkan adanya tren positif. Nah, selain itu terlihat juga bahwa varians data atau lebar ayunan lebar ayunan musiman terlihat semakin besar seiring bertambahnya waktu. Nah, pada awal periode pengamatan, fluktuasi data cenderung lebih kecil. Sedangkan pada periode akhir pengamatan terlihat bahwa fluktuasi pengamatan menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan hal inilah dapat diketahui bahwa pola pola musiman bersifat multiplikatif atau besarnya fluktuasi itu bergantung pada tingkat data. Nah, berdasarkan plot data time series juga dapat diketahui bahwa bahwa data eh, diduga belum stasioner sehingga diperlukan transformasi sehingga data eh, menjadi stasioner melalui eh, transformasi diferensi. Nah, untuk mengetahui mengetahui apakah data stasioner atau tidak dilakukan melalui identifikasi stasioner. Yang pertama, identifikasi stasioneritas variansi dengan menggunakan box Cox. Nah, pada berdasarkan nilai lambda didapatkan sebesar minus 0,227. Nah, minus 0,227 ini cenderung mendekati nol sehingga dilakukan transformasi box score dengan logaritma alami yaitu ln. Nah, setelah dilakukan transformasi logaritma alami pada data time series, didapatkan hasil bahwa nilai lambda nilai lambda menjadi minus 0,99 yang cenderung lebih baik dari nilai lambda sebelumnya. Sehingga eh, dengan nilai lambda minus 0,99 mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa data pada stasioner variansi itu sudah mencapai stasioner.
Selanjutnya yaitu melihat visualisasi data setelah dilakukan transformasi logaritma. Nah, berdasarkan plot data setelah transformasi logaritma, terlihat bahwa fluktuasi data menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum dengan transformasi. Nah, nah, berdasarkan plot dapat dilihat bahwa lebar ayunan musiman pada data tampak lebih seragam dari awal hingga akhir periode pengamatan sehingga menunjukkan bahwa varians data telah mengalami perbaikan dan cenderung lebih konstan. Nah, walaupun terlihat cenderung lebih konstan, masih terdapat beberapa data yang terlihat memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu yang menandakan bahwa data belum stasioner dalam perataan. Nah, untuk membuktikannya maka dilakukan identifikasi stasionaritas rataan dengan menggunakan auto correlation function dan PACF. Nah, berdasarkan plot autocorrelation function menunjukkan bahwa autokorelasi masih menurun secara lambat atau slow decay dan sebagian besar batang masih berada di luar batas signifikansi. Nah, pola penurunan yang lambat inilah yang menunjukkan bahwa korelasi antar leg masih cukup kuat sehingga data masih memiliki tren atau memori jangka panjang. Nah, dapat terlihat pula pada pola autokorelasi function eh, autokorelasi function yang tidak langsung terputus atau cut off. Nah, hal ini yang mengindikasikan bahwa data belum stasioner sehingga diperlukan differencing. Nah, berdasarkan eh, plot PACF setelah logaritma, dapat terlihat bahwa terdapat lonjakan yang sangat signifikan pada leg pertama. Sedangkan leg berikutnya cenderung berada di dalam batas signifikansi. Nah, pola tersebut menunjukkan bahwa pengaruh leg awal terhadap data masih cukup kuat. Dapat diketahui pula bahwa terdapat beberapa leg yang masih menunjukkan nilai autokorelasi parsial yang melewati baris signifikansi, meskipun nilainya relatif kecil. Nah, pola-pola inilah yang makin mendukung bahwa data tidak stasioner dalam rataan, sehingga diperlukan eh, differencing sesional dengan menggunakan metode Sarima. Nah, setelah dilakukan proses differencing untuk menghilangkan pengaruh musiman pada data, eh, dapat terlihat bahwa data mulai berkurang dan fluktuasi data cenderung bergerak di sekitar nilai rata-rata yang relatif konstan. Nah, kondisi ini eh, menunjukkan pro, eh, bahwa proses seasonal differencing atau D sama dengan satu telah mampu mengurangi musiman pada data jumlah wisatawan mancanegara menurut pintu masuk. Walaupun masih terdapat beberapa Walaupun masih terdapat beberapa lonjakan dan penurunan yang cukup tajam pada periode tertentu, eh,
Hal ini menunjukkan bahwa data masih memiliki fluktuasi acak, tetapi secara umum data telah mendekati kondisi stasioner dalam rataan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji ADF pertama setelah dilakukan seasonal differencing. Nah, berdasarkan hasil uji ADF, didapatkan bahwa nilai p-value sama dengan 0,01185. Nah, nilai ini lebih kecil dari p-value sebesar 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data telah stasioner dalam rataan dan tidak lagi mengandung akar unit atau unit root. Sehingga berdasarkan hasil uji ADF inilah dapat disimpulkan eh, bahwa differencing seasonal yang telah dilakukan sebelumnya itu telah berhasil telah berhasil mengurangi pengaruh tren dan pola musiman. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi model Sarima dengan visualisasi autocorrelation function dan partial correlation function. Nah, berdasarkan eh, Berdasarkan plot ACF dan PACF, dapat dilihat untuk analisis komponen non-musiman pada leg 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada plot ACF, terlihat adanya spike atau lonjakan pada leg pertama yang telah melewati batas signifikan. Dan kemudian nilai autokorelasi pada leg berikutnya menurun secara bertahap atau dice down mendekati 0. Nah, pola penurunan bertahap ini menunjukkan bahwa hubungan antar data tidak terputus secara langsung pada leg tertentu, melainkan memudar secara perlahan. Nah, kondisi inilah yang mengindikasikan bahwa adanya eh, komponen moving average atau MA1 sehingga didapatkan bahwa moving average sebesar orde sama dengan 1. Nah, pada plot PACF terlihat adanya cut off yang jelas pada leg pertama. Ya, karena nah, cut off ini terlihat jelas karena leg pertama ini telah melewati batas signifikansi. Sedangkan pada leg-leg berikutnya ini eh, tidak berada di luar batas signifikan sehingga nah, hal ini menunjukkan bahwa hanya leg pertama yang berpengaruh secara signifikan pada komponen musiman sehingga didapatkan ORDP sama dengan 1. Nah, berdasarkan pola pola ACF dan partial autocorrelation function yang telah dilakukan, eh, didapat nilai bahwa Q sama dengan 1 dan P sama dengan 1 dan tidak dilakukan diferensi non-musiman sehingga model ARIMA yang terbentuk yaitu 101. Selanjutnya yaitu analisis komponen musiman pada leg 12, 24, dan 36. Nah, pada plot ACF terlihat adanya lonjakan pada leg musiman terutama pada leg 12 karena telah melewati batas signifikan. Nah, setelah leg pertama tersebut nilai autokorelasi menurun secara bertahap atau discount dan pola ini menunjukkan bahwa pengaruh musiman masih ada, tetapi semakin melemah pada kelipatan leg musiman berikutnya karena spike dominan karena lonjakan dominan terjadi pada leg musiman pertama, maka eh, diperoleh orde seasonal moving average sebesar Q untuk musiman sebesar Q sama dengan 1. Nah, berdasarkan plot partial autocorrelation function, terlihat adanya nilai yang signifikan pada leg 12 dan 24. Nah, ini terlihat dari
leg 12 dan 24 yang telah melewati batas signifikan. Nah, berdasarkan pola PACF, diketahui bahwa hanya leg 12 dan 24 yang melewati batas signifikansi, sedangkan leg 36 mulai melemah atau berada dalam batas signifikansi. Nah, berdasarkan pola ini, menunjukkan adanya cut-off hingga leg musiman kedua, sehingga diperoleh ORDP pada seasonal yaitu sebesar dengan 2. Nah, berdasarkan pola PACF dan ACF pada musiman cut-off pada leg 12 dan 24, maka diperoleh model Sarima atau seasonal yaitu 211 dengan musiman sebanyak 12. Nah, karena telah didapatkan model Sarima yakni 101, 211 dengan musiman 12. Selanjutnya dilakukan estimasi parameter dan pemilihan model. Nah, pada summary model Sarima didapatkan parameter yakni AR1, MA1, SAR1, SAR2, dan SMA1. Nah, untuk parameter AR1 didapatkan koefisien sebesar 0,9910 dengan standar error sebesar 0,0155, sedangkan pada MA1 didapatkan koefisien sebesar minus 0,3586 dan standar error sebesar 0,1142, sedangkan pada parameter SAR dapatkan koefisien sebesar minus 0,0419 dan standar error sebesar 0,2411. Nah, pada parameter SAR2 didapatkan koefisien sebesar minus 0,91951 dan standar error sebesar 0,1813, dan pada pada parameter SMA1 didapatkan koefisien sebesar minus 0,6859 dengan standar error sebesar 0,292. Nah, berdasarkan hasil nilai parameter, koefisien dan standar error yang telah didapatkan, bahwa nilai koefisien yang negatif dan cukup besar menunjukkan adanya pengaruh seasonal moving average yang cukup kuat terhadap data. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa residual pada periode musiman sebelumnya memiliki hubungan berlawanan terhadap nilai data saat ini, sehingga eh, model Sarima yang telah terbentuk diperkirakan mampu menggambarkan pola non-musiman maupun musiman pada data jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Berdasarkan hal itu juga didapatkan nilai standar error standar error masing-masing parameter yang lebih kecil dibandingkan nilai koefisiennya, sehingga kita dapat disimpulkan bahwa model dikatakan cukup baik dan layak untuk digunakan pada proses peramalan selanjutnya. Nah, berdasarkan kriteria pemilihan model, nah ini berdasarkan nilai AIC, AICC, dan BIC, serta sigma kuadrat dan nilai likelihood. Nah, berdasarkan
Hasil didapatkan nilai sigma sebesar 0,007112 yang menunjukkan bahwa varians residual model relatif kecil yang mengindikasikan bahwa selisih antara nilai hasil estimasi dengan data aktual tidak terlalu besar sehingga model yang dihasilkan mampu mempresentasikan pola data dengan cukup baik. Nah, dengan nilai likelihood yang diperoleh sebesar 123,01 menunjukkan bahwa tingkat kecocokan model terhadap data dan terhadap data eh, pengamatan. Nah, selanjutnya didapatkan nilai AIC sebesar minus 234,02, nilai AICC sebesar minus 2,33,28, dan BIC sebesar minus 217,29, eh, yang mengindik, yang mengindikasikan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara tingkat ketepatan model dan jumlah parameter yang digunakan. Selanjutnya, ukuran kesalahan. Nah, untuk ukuran kesalahan diperoleh nilai mean square atau ME sebesar 0,00803253. Nah, nilai ini mendekati nol. Nah, yang mendekati nol ini menunjukkan bahwa model yang didapatkan telah memiliki rata-rata kesalahan yang sangat kecil sehingga model tidak bias dan signifikan dalam proses peramalan. Nah, selanjutnya didapatkan nilai root mean square atau RMSE sebesar 0,07871677 dan nilai mean absolute error sebesar 0,05583696 yang mengindikasikan bahwa hasil prediksi yang dihasilkan model cukup dekat dengan data aktual sehingga model model yang dihasilkan dapat dikatakan dengan baik. Selain itu diperoleh juga nilai mean percentage error sebesar 0,6197 dan mean absolute percentage error atau MAP sebesar 0,4391. Nah, nilai MAP yang lebih kecil dari 10% menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi peramalan yang sangat baik dengan sehingga kesalahan peramalan dalam bentuk persentase tergolong sangat kecil. Nah, selanjutnya nilai mean absolute scale error atau MASE sebesar 0,4576 yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan metode peramalan sederhana atau naive model. Nah, berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model Sarima yang telah dihasilkan yakni 0101 dan 210 dengan musiman sebesar 12 telah memiliki tingkat akurasi yang baik dan layak digunakan untuk proses parameter jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Selanjutnya dilakukan uji diagnostik residual atau residual check untuk mengetahui apakah data memiliki residu yang bersifat white noise atau tidak. Nah, didapatkan hasil uji diagnostik residual Iljung box text sebesar p-value sebesar 0,0802 yang lebih besar dari 0,05 sehingga Hanol ditolak. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa eh, bahwa data tidak bahwa residual model tidak mengandung autokorelasi dan telah bersifat white noise. Nah,
Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa model Sarima eh, yang didapatkan memiliki kategori baik. Nah, untuk mengetahui residual yang dihasilkan dari model yang telah memenuhi asumsi white noise, dilakukan analisis visualisasi plot residual. Nah, pada gambar, berdasarkan gambar, diketahui bahwa plot residual terhadap waktu menunjukkan residual berfluktuasi secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu baik pola tren maupun pola musiman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model Sarima yang didapatkan telah mampu menangkap pola utama pada jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk dengan cukup baik. Nah, walaupun terdapat beberapa lonjakan atau spike pada periode tertentu, secara umum residual masih berada dalam batas yang wajar sehingga residual dapat dianggap bersifat acak atau white noise. Nah, pada plot autocorrelation function atau ACF, terlihat bahwa sebagian besar batang berada dalam batas signifikansi yang dapat dilihat berdasarkan garis putus-putus biru ini. Dapat dilihat bahwa beberapa leg yang sedikit melewati batas signifikansi, namun secara keseluruhan autokorelasi residual relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak memiliki hubungan autokorelasi yang signifikan sehingga asumsi white noise pada residual secara umum telah terpenuhi. Nah, sedangkan berdasarkan plot histogram menunjukkan bahwa sebaran residual cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, hal ini dapat dilihat dari eh, bentuk kurva lonceng dengan pusat distribusi berada di sekitar nilai 0. Dengan kurva kepadatan atau density curve juga mengikuti pola histogram dengan cukup baik sehingga asumsi normalitas residual secara umum telah terpenuhi sehingga model dapat dikatakan cukup baik dan layak digunakan dalam proses peramalan. Selanjutnya yaitu proses peramalan 24 bulan atau 2 tahun ke depan, yakni pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, berdasarkan hasil hasil data pola pada peramalan 2 tahun ke depan, terlihat adanya eh, terlihat adanya pola musiman yang cukup jelas. Nah, pada tahun 2020, nilai peramalan cenderung meningkat dari bulan Januari sebesar 526.852,1 hingga mencapai nilai tertinggi pada bulan Juli sebesar 680.500,2. Kemudian mengalami penurunan secara bertahap pada bulan November, yakni sebesar 514.136,7 dan kembali meningkat pada bulan Desember sebesar 550.437,1. Nah, pola serupa juga terlihat untuk tahun 2021. Nilai peramalan pada bulan Januari sebesar 542.285,4 dan mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli sebesar 736.458,3 dan kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga bulan November, yakni sebesar 531.943,3. Kemudian meningkat kembali pada bulan Desember dengan menghasilkan sebesar 581.229,4.
Nah, berdasarkan hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa peramalan pada tahun 2021 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Nah, kondisi inilah yang mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk dari tahun ke tahun. Nah, untuk memberikan gambaran jelas mengenai hasil peramalan 2 tahun ke depan, dilakukan visualisasi dalam bentuk plot peramalan. Nah, berdasarkan pada plot peramalan, dapat diketahui bahwa nilai ramalan untuk periode 2 tahun ke depan, yakni pada tahun 2020 hingga 2021, menunjukkan pola fluktuasi yang mengikuti pola musiman data historis pada sebelumnya. Nah, pada grafik terlihat bahwa hasil peramalan bergerak naik dan turun secara berulang tanpa menunjukkan perubahan tren jangka panjang yang terlalu tajam. Nah, pola pola inilah yang menunjukkan bahwa model mampu mempertahankan karakteristik utama data jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk. Nah, adapun hasil kesimpulan berdasarkan penelitian yang saya gunakan, ini berdasarkan hasil analisis dan pemodelan yang telah dilakukan, diperoleh nilai terbaik untuk peramalan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk, yakni dengan model Sarima yang terbentuk sebesar 101 untuk leg non musiman, sedangkan untuk leg musiman data yang terbentuk sebesar 211 dengan musiman 12. Nah, model yang telah didapatkan eh, mampu mempresentasikan pola data dengan baik, baik pola non musiman maupun musiman, dengan hasil identifikasi bahwa pada data awal belum stasioner, sehingga dilakukan transformasi box Cox dan seasonal differencing dia sama dengan 1 untuk mencapai kondisi stasioner. Nah, berdasarkan hasil uji ADF, didapatkan nilai p-value sebesar 0,01185 yang lebih kecil dari p-value sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa data telah stasioner dan layak digunakan dalam pemodelan Sarima. Selain itu, berdasarkan hasil estimasi pemilihan model terbaik, didapatkan juga bahwa nilai AIC sebesar minus 234,02, nilai AICC sebesar minus 233,28, dan BIC sebesar minus 217,29, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik terhadap data. Berdasarkan pula uji diagnostik yang didapatkan dengan nilai p-value dengan nilai p-value 0,082, lebih besar dari 0 p-value dengan taraf signifikansi 0,05, sehingga didapatkan bahwa da- eh, data telah bersifat white noise. Dengan demikian dapat saya simpulkan berdasarkan pemilihan model Sarima yang digunakan bahwa model Sarima dengan leg non musiman 101 dan musiman 211 musiman 12 dapat dengan layak digunakan dan mampu melakukan peramalan jumlah wisatawan mancanegara Bali menurut pintu masuk untuk digunakan pada peramalan selanjutnya. Adapun saran-saran yang dapat saya sampaikan, yang pertama itu untuk melakukan pengembangan model dengan mencoba beberapa alternatif model Sarima atau kombinasi orde parameter yang berbeda, sehingga dapat diperoleh model dengan tingkat akurasi yang lebih optimal dan kemampuan peramalan yang baik. Dan disarankan untuk membandingkan model Sarima dengan metode peramalan lain seperti exponential smoothing, Arimax, maupun pendekatan berbasis machine learning, sehingga dapat diketahui metode yang memiliki performa yang terbaik dalam memodelkan data.
Nah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila eh, apabila terdapat kesalahan, itu murni dari saya sendiri, dan apabila terdapat kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.